Integrasi pendekatan lingkungan dan pertemanan dalam mempengaruhi perilaku dan identitas individu. Ini memang tidak bisa dipungkiri ya. Lingkungan dan pertemanan itu memang sangat berpengaruh bagi identitas dan perilaku kita. Ya sebagaimana ada hadis kan yang mengatakan bahwasanya kalau kamu berteman sama pandai besi, maka kamu itu akan kecipratan baranya. Tapi kalau kamu berteman dengan penjual minyak wangi, maka kamu akan kecipratan wanginya, baunya gitu. Tapi ini kok kelihatannya kayak agak kontras sama statement yang mengatakan bahwasanya dorongan dari internal itu nilainya cukup besar loh, 70%. Sisanya baru dari luar, 30%-nya baru dari eksternal gitu. Ya mungkin itu mungkin aja dari sisi yang kita nggak ketahui. Tapi kan observasi menyatakan bahwasanya orang yang mendengar itu lebih terdampak daripada orang yang berbicara. Orang yang melihat itu lebih terdampak daripada orang yang melakukan. Sederhananya gini, misalnya, ini contohnya, nggak ada maksud apa-apa. Kalian tuh berada di sekitaran orang yang ngerokok. Orang yang ngerokok itu pasti ngeluarin asap, dan yang terkena dampak asapnya itu bukan orang yang ngerokok, tapi orang yang ada di sekitaran orang yang ngerokok. Contoh dari indera penglihatan, misalnya kalian itu berada di sekeliling orang-orang yang merokok. Kira-kira terdoktrin nggak dalam pikiran kalian, aduh besok-besok kayaknya gue harus ngerokok? Karena gini, orang kan sekarang kan ada tren tuh. Nah, tren itu kenapa cepat menyebarnya, kok banyak orang yang ikut? Karena kita melihat keseringan ngelihat, keseringan muncul di FYP kita, akhirnya kita punya terdoktrin dalam otak kita, besok aku harus buat kayak gini juga gitu. Terus dari indera pendengaran, nih dari orang yang mendengar lebih sering, misalnya nih, kenapa kata anjir, mohon maaf nih, kata anjir, kata anjay, kata bacot itu kok menyebarnya secepat itu? Ya karena kalau kita sering mendengar, pokoknya kita keseringan mendengar, akhirnya terdoktrin dalam otak bawah sadar kita. Kalau contoh sederhananya gini, misalnya ada seorang ibu yang membiasakan anaknya itu dari kandungan, dari kecil sampai dia besar, itu anaknya dibiasakan buat dengerin murotal Al-Quran. Maka kemungkinan besar, dan itu biasa, dan ini udah jadi ini, anak itu tuh bakal bisa ngelapasin. Kalau anak-anak yang memang punya IQ tinggi, anaknya langsung bisa hafal surat yang didengerin, ayat-ayat yang didengerin gitu. Bertemanlah dengan siapapun, tapi tetap tahu porsi. Karena logikanya gini, kamu itu adalah air putih, dan di hadapan kamu ada segelas kopi. Kalau kamu merasa kamu tidak cukup mendominasi, maka jangan kamu tuangkan kamu ke dalam gelas kopi itu, karena kamu akan larut di dalamnya. Tapi kalau kamu merasa kamu cukup mendominasi, maka ketika kamu menuangkan kamu air putih tadi ke dalam kopi tadi, maka yang netral itu kopinya gitu. Contohnya gini, misalnya kamu itu seorang ustazah muda lah ya, misalnya ustazah muda, dan tentunya kamu pasti masih punya tongkrongan kan. Nah, tongkrongan itu, ketika kamu datang ke tongkrongan itu, kamu berbaur dengan tongkrongan itu, kamu masuk ke dalam tongkrongan itu, maka tongkrongan itu yang akan menetralkan diri. Misalnya kayak mereka mau ngomong apa gitu, mau ngomong toksik atau mau ngomong apa, pasti mereka berpikir sendiri dan ngomong kayak ini, kalian jangan kayak gitu, ada ustazah di sini dan lain sebagainya, bla bla bla. Nah, kayak gitu maksudnya. Kayak gitu, kenapa yang aku bilang kalau kalian mendominasi, kalian masuk, maka yang netral itu kopinya, bukan kaliannya. Jadi gitu. Jadi itu narasi yang kita bangun hari ini. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Ambil baiknya, buang buruknya.